Shalom, selamat berjumpa lagi di saat teduh pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang menguatkan kita semua. Biarkan pada hari ini kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu segala bangsa.
Engkau Allah yang layak disembah dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita dari kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan, Roh-Mu tinggal dalam hidup kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biarkanlah firman-Mu itu jatuh di dalam hati yang subur dan memperoleh buah-buah yang indah dan dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23, dan hari ini kita akan dibantu membacakan ya oleh seorang ibu. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, dimulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia menunjukkan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan sesuatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka.
kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini. Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sampai mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tibanya masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Ketika memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kepada Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nanti kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengampaninya dengan kain lena, lalu membaringkannya di dalam kubur digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat.
Hari itu adalah hari persiapan dan sambat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Amin. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Mega ya, yang sudah membantu membacakannya untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, izinkan saya membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini, yang saya ambil di dalam ayat yang ke-26. Yuk kita baca ulang saja ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Markus pasal 15 ayat ke-21 kita akan menemukan di sana bahwa Simon dari Kirene ini yang tadi kita baca, yang ikut memikul salib Yesus, tidak lain adalah ayah dari orang yang disebut sebagai pengikut Kristus nantinya. Yang seorang bernama Rufus, yang seorang bernama Alexander. Ya, perihal mereka adalah pengikut Kristus, saudara bisa baca di Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sih kok saya lebih dulu ajak kita melihat ini? Ini menarik loh. Coba saudara bayangkan, saudara yang jadi Simon dari Kirene. Saudara baru saja datang ke kota, lalu gara-gara seseorang ini, yang kalau orang disalib tentunya orang itu penjahat bagi orang zaman itu. Gara-gara seorang penjahat ini, dia jadi sengsara, harus pikul salib bersama-sama dengan penjahat ini. Saya yakin kalau kita yang di hadapan itu, kita yang berada dalam posisi itu, mungkin perasaan kita akan jengkel, perasaan kita akan dongkol, kita akan menyesal. Kenapa tadi kok masuk kota ya? Nggak besok-besok aja. Tapi ada sesuatu yang menarik. Simon dari Kirene ini ternyata akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dan itu tampak dari anak-anaknya yang juga mengikut Kristus, istrinya juga. Artinya begini saudara, pada waktu Simon dari Kirene menolong Yesus yang di hadapan orang banyak, Yesus itu disebut sebagai seorang penjahat, ditempatkan bagaikan seorang penjahat. Ternyata Simon dari Kirene melihat Yesus. Ternyata di tengah-tengah perjalanan menuju salib, dia melihat Yesus sebagai Tuhan. Dan tentu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang membuat dia akhirnya melihat Yesus sebagai Tuhan ya. Mungkin ada karakter yang baik yang ditunjukkan oleh Yesus. Sehingga Simon dari Kirene yang tidak melihat Yesus dalam kemuliaan, tapi melihat Yesus dalam penderitaan, bahkan ketika melihat Yesus dalam keadaan dipermalukan, dia bukannya menghujat Yesus, tapi ternyata dia berbalik menjadi pengikut Kristus. Ada hal yang menarik yang kita pelajari di sini. Yang pertama tentunya, kalau Simon dari Kirene saja percaya Yesus, padahal seharusnya dia tidak percaya Yesus, karena dia lihat Yesus sebagai seorang penjahat. Ternyata dia percaya Yesus. Yang pertama, yang bisa kita pelajari bersama-sama, tidak ada alasan untuk kita berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Bahkan orang yang ada di sebelahnya pun mengakui itu. Yang kedua, ternyata karakter kepribadian kita, bahkan di tengah kondisi yang sukar, dapat membuka jalan bagi seseorang akhirnya menerima berita Injil. Yesus tentu bersikap sangat baik dan luar biasa. Mungkin ada orang-orang di antara kita yang berkata kita tidak punya uang, kita tidak punya harta, tidak punya ini, tidak punya itu. Tetapi dengar baik-baik, tidak menghalangi saudara dan saya untuk memberitakan Injil, setidaknya lewat sikap hidup kita yang baik. Mari kita menangkan suami kita, kita menangkan istri kita, menangkan anak-anak kita, untuk mereka juga boleh percaya dan terima Yesus, karena sikap hidup kita yang benar-benar mencerminkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menjadi pemberita Injil lewat perbuatan-perbuatan saudara. Bukalah jalan supaya orang lain boleh terima berita Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, renungan hari ini, dan pembacaan firman yang begitu luar biasa, pujian penyembahan yang juga begitu dahsyat. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami, agar kami dimanapun berada, menjadi pembuka bagi berita Injil, diberitakan ke seluruh dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh percaya dan terima Yesus ketika melihat kehidupan kami. Kami manusia yang tidak sempurna Tuhan, kami banyak celah, kami banyak cacat, tapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, Engkau bekerjakan hidup kami makin hari menjadi makin baik dalam sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan, kasih, dan lain-lain. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan lebih dulu berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa masing-masing sama-sama ya. Kita sebut nama-nama mereka dalam doa kita. Kita doakan supaya mereka boleh percaya dan terima Yesus. Mari kita akan doa sama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, dengan bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang dalam kondisi yang tertekan Tuhan, tertindas oleh situasi keadaan yang ada di sekelilingnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu hanya mengandalkan Engkau, berpegang padamu Tuhan, dan mereka tidak taruh iman mereka Tuhan, tetapi mereka tetap pegang iman mereka sampai akhir hidupnya Tuhan. Apapun saat ini kondisi yang mereka hadapi Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, beri mereka kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi situasi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami juga saat ini Tuhan dengan bersatu hati berdoa untuk bangsa-bangsa, terutama untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang dalam kondisi dimanapun saat ini Tuhan, dalam kondisi yang cukup buruk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu melimpah untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kasih-Mu ada Tuhan menyertai mereka. Apapun yang mereka putuskan saat ini, baik untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden, dan sampai yang ke bawahnya Tuhan, kami berdoa Tuhan, beri hikmat akal budi Tuhan buat mereka Tuhan, sehingga mereka hanya memandang Engkau Tuhan. Dan apapun putusan yang mereka putuskan Tuhan, kami percaya itu seizin Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah damai, sejahtera, sukacita menaungi semua bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami hanya sampai di sini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terutama Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami berseru bagi rekan-rekan kami sepelayanan. Ada mereka yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru-guru agama Kristen, para pelayan-pelayan Tuhan, para penginjil-Mu, baik di tempat-tempat manapun mereka berada, di kota-kota sampai di tengah-tengah pelosok desa, sampai tempat-tempat pedalaman. Tuhan, kami rindu bersatu hati bagi rekan-rekan kami sepelayanan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan hati mereka, selalu memberikan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu bagi mereka. Engkau yang melindungi mereka, jauhkan dari malapetaka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka terus berkobar-kobar untuk menginjil dan memberitakan kebenaran dimanapun mereka berada. Banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam penginjilannya dimanapun mereka berada. Yang kami percaya
Engkau memimpin umat-Mu Israel, Engkau juga memimpin mereka dimanapun dan sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu berdoa bagi rekan-rekan jemaat, baik di tempat gereja kami maupun di tempat-tempat yang lain. Kami rindu bersatu hati bagi mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang mereka pergumulkan dalam pergumulan doanya masing-masing apapun itu Tuhan. Juga mereka yang mengalami hal sakit baik jasmani maupun secara rohani, kami bawa serta dalam doa di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan yang sakit dan memulihkan kembali yang sedang dalam beban berat. Tuhan memberikan satu keringanan dan suatu hal yang melegakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau angkat semua beban berat yang ada dalam mereka. Jemaat-jemaat ini diberkati semuanya, tidak kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Yesus, mereka terus berikrar dalam hatinya dalam segala hal. Keyakinan imannya, mereka tetap teguh mengiring Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja-gereja ini boleh menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa Engkaulah sumber jawaban, sumber pengharapan, dan iman kami yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa masing-masing untuk pergumulan kita pribadi. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, saya rasa sudah ya. Yang mau lanjut, punya waktu lebih, mau lanjut terus doa syafaat, saat teduh, saya persilahkan. Dan hari ini yang mungkin akan beraktivitas, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang sangat luar biasa ini. Karena kembali kami boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.